Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita sharing mengenai manajemen representatif ya. Secara garis umum, manajemen representatif itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua sistem FSC-COC maupun PLC-COC di perusahaan. Syarat minimal sih, manajemen representatif ini harus memahami standar, terus mengetahui dan mengupdate standar, kemudian menjaga aktual kegiatan di lapangan sesuai dengan standar FSC PFC, serta melakukan training-training yang berkaitan dengan FSC COC. Nah, apakah para manajemen representatif selalu stay di tempat ataupun jika misalnya kondisi perusahaan kondisi CMR ini resign atau keluar dari perusahaan, gimana solusinya? Jadi secara garis umum, pada saat manajemen representatif yang lama itu keluar atau resign dari perusahaan yang bersertifikat FSC, maka beberapa step tindakan yang harus Bapak lakukan. Yang pertama adalah penunjukan manajemen representatif terbaru yang memahami atau mengetahui tentang SOP FSC, standar FSC, dan bisa mengakomodir atau menjalankan semua prosedur FSC COC di perusahaan. Penunjukan MR terbaru ini harus legitimate ya secara dokumen ya, artinya harus ditunjuk oleh top manajemen, bisa manager plan ataupun bisa ditunjuk oleh direktur atau CEO sebuah perusahaan. Manajemen representatif ini tidak harus laki-laki, tadi bisa laki-laki atau bisa perempuan, dan dia menguasai sedikit bahasa Inggris dan menguasai semua standar FSC COC-nya. Penunjukan representatif ini nanti ditunjukkan pada saat proses audit surveillance pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kepada para auditor yang melakukan pengecekan dan alasannya. Jadi tidak ada jeda, misalnya MR yang lama tanggal 2 Januari, maka tanggal 2 Januari itu harus ada surat keputusan menunjukkan MR yang terbaru secara legitimate. Terus yang kemudian secara pengetahuan dan sebagainya, MR yang terbaru ini harus training ya oleh perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Internal itu bisa ke training dari MR yang lama ataupun dari dokumen kontrol, melakukan training terhadap MR yang terbaru, mengetahui standar SOP-nya apa, familiar dengan SOP perusahaannya, kemudian familiar dengan standar-standar FSC yang terupdate dan terbaru. Nah, alangkah lebih bagus misalnya MR terbaru ini sudah training secara eksternal dari lembaga terpati lainnya, sehingga pengetahuannya akan lebih bagus mendapat pengetahuan dari perusahaan lain. Serah terima dokumen itu harus dilakukan antara MR yang lama sama yang MR yang terbaru ya. Nah, di konteks ini MR ini tidak perlu melaporkan ke lembaga sertifikasi, misalnya belum audit ya, tengah-tengah jalan ya silakan saja ditunjuk. Nanti namun pada saat proses audit surveillance itu harus ditunjukkan. Artinya tidak harus melapor ke lembaga sertifikasi melalui email dan sebagainya, tidak perlu. Jadi ditunjukkan aja pada saat proses audit ada perubahan MR dari MR yang lama menjadi MR yang terbaru, dokumen ditunjukkan, bukti-bukti training ditunjukkan, dan para auditor ini akan melakukan serangkaian interview atau tes kepada MR yang terbaru, pengetahuan tentang FSC COC di perusahaannya, serta menanyakan familiar dengan dokumen prosedurnya, familiar dengan instruksi kerja, familiar dengan sistemnya atau tidak, atau familiar dengan standar terbaru FSC COC atau PFC COC atau tidak. Nah, jika misal dari hasil interview si MR terbaru terhadap standar dan sebagainya, maka auditor tidak menemukan temuan. Tetapi di dalam konteks pergantian ini si MR terbaru ditanya misalnya sistem apa yang dipakai, sistem transfer, percentage atau kredit, nah saya tidak tahu. Produk grupnya apa, saya tidak tahu. SOP namanya, saya tidak tahu. Terus tidak tahu core label, tidak tahu lisensi agreement dan sebagainya. Nah, nanti dari pihak auditor akan memberikan temuan bahwa MR manajemen representatif ini tidak memahami atau tidak menguasai FSC COC, tergantung tingkat keparahannya. Kalau parah ya bisa major, tapi kalau hanya tidak tahu sedikit-sedikit sebagian salah ya mungkin bisa menjadi temuan minor terhadap MR-nya karena dianggap tidak mengetahui secara 100% keadaan ataupun lingkup daripada FSC COC besar. Itu aja sharing dari saya.
mengenai manajemen restoratif yang jika kondisinya manajemen restoratif yang lama itu desain dari sebuah perusahaan. Jadi yang pertama menunjukkan ML diganti, yang kedua ada training baik internal maupun eksternal, yang ketiga memahami standar daripada FSI itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah beliau harus bisa menguasai kegiatan ataupun prosedur-prosedur ataupun tahapan-tahapan ataupun segala standar FSI, PFC ataupun update-update tentang hal terbaru tentang standar. Itu aja dari saya. Salam Lestari.